Kamu umur berapa? 22. Yang aku tanya ukuran payudara. Coba tebak dong. Kamu sendiri berapa? 36C. Yang aku tanya umur berapa? Gerah banget sih. Halo. Bangsat ini masih nggak percaya sama aku. Jaga dia terus, ada kabar langsung lapor. Bangsat, berani-beraninya ngerusak rencanaku. Sudah, tenang dulu. Dong Chen ini orang paling ditakuti di seluruh kotaan. Siapa yang bisa melawannya? Apalagi dia masih pamanmu, kalah sama dia nggak memalukan. Paman. Dia nggak bantu aku aja udah. Sekarang malah rebut bisnisku. Bisnis kayak gini aja direbut. Gimana Shenjai? Santai aja. Aku udah suruh orang bunuh dia. Malam ini, kita bisa dapetin yang kita mau. Boss, Lu Boss Cui Datang. Keponakan, lama nggak ketemu. Zhongchen, dengar-dengar kamu dapat proyek besar lagi. Ah, biasa aja. Keponakan. Gimana kalau kamu makan daging, aku minum kuahnya? Uangnya kita bagi-bagi. Oke, baiklah. Berhenti, jangan pergi, diam. Cepat berhenti. Berhenti. Sana, ikut kejar. Sini. Mami. Akhirnya ketemu juga Mami. Aku bukan mamimu. Kamu muncul dari mana sih? Ya dari perut Mami dong. Mami, ada orang jahat yang ngejar ya? SSST. Iya. Papa mamimu mana? Kamu nyasar ya? Kamu nggak bisa ikut aku, bahaya. Aku nggak takut bahaya. Aku mau bantu Mami ngatasin bahaya. Udah aku bilang aku bukan mamimu. Aduh, nggak sempat lagi Mama. Cepat kasih HP ke aku. Aku mau telepon Papa biar dia bisa nolongin Mama. Beneran, percaya deh sama aku. Papa, tolongin aku sama Mama. Nona Su, keluarin semua barang yang ada di tanganmu. Jangan buang-buang waktu kami. Ini, Oke, kalau nggak mau kerja sama, mati aja lo. Mama, tunggu dulu. Apa cuma kalau aku kasih kontraknya ke lo? Lo bakal lepasin aku? Tentu saja. Kalian pengen aku mati? Aku juga nerima. Masa anak kecil aja nggak dibolehin? Ini bukan salah kami. Nyalahin aja nasibnya yang jelek. Peng Xiaoyan. Dasar sampah masyarakat. Lo pasti bakal dapat balasannya. Papa. Lo kelihatannya agak familiar. Apa kita pernah ketemu di mana gitu? Kayaknya nggak deh. Papa, bohong nanti jadi kayak Pinocchio loh. Hidungnya bisa panjang. Papa, Mama sekarang nggak punya rumah. Rumahnya udah diambil paksa sama orang jahat. Bisa bawa kita pulang, nggak? Tapi, aku masih ada hal yang lebih penting buat dikerjain. Mama, apa Mama khawatir sama kontrak yang diambil itu? Mereka nggak bakal berhasil. Soalnya mereka belum tahu cap perusahaan kakek ada di mana. Aku tahu. Kamu tahu capnya ada di mana? Yaitu di rumah yang dulu Mama tinggalin. Kamu yakin capnya beneran ada di rumah lama Mama? Beneran, MA. Ayo kita langsung ke sana.
curi capnya. Sekarang, Papa sekarang anterin aku sama Mama ke sana buat nyuri capnya ya. Di sini. capnya ternyata ada di sini. Cepetan kita pergi. Shenjai, Parenti. Mau ngapain? Cepetan lari. Shenjai, nanti lo bakal tau rasa. Seru banget. Mama larinya cepet banget. Dua-dua udah dapetin capnya buat Mama. Jadi kamu bisa tinggal bersama ayah sekarang? Oke, duo-duo. Aku belum tahu namamu siapa. Namaku Shen Jiai. Cui Dongchen, pria paling berbahaya di kotaan. Kalau gitu, aku nggak usah menginap di rumahmu, takut ganggu Tuan Cui. Gak apa-apa, gak ganggu kok. Beneran, sama sekali nggak ganggu. Siapa? Ayah, ini aku. Aku selalu tahu kamu naksir Mama. Sekarang kesempatanmu buat tunjukin diri. Besok temani aku ke lelang ya. Kita bantu Mama rebut barangnya. Peng Xiaoyan, kamu mau apa? Itu satu-satunya hadiah peninggalan Mama buatku. Aku cuma mau ingetin kamu. Barang mati ini besok bakal dilelang. Berani mukul aku? Hadiah balasan ini suka nggak? Kalau tahu diri. Besok datang ke tempat lelang, sujud dan minta maaf sama aku. Kamu harus sujud sampai aku puas dan lega. Barangkali aku masih bisa batalin lelang ini. Dasar pengecut. Besok jam 2 siang, tempatnya gedung pesta, Tower B, lantai 35, ruang 02. Aku tunggu. Lawan aku? Santai aja, sebagai sahabat dekatnya selama 10 tahun. Aku tahu betul Shen Jai ini. Dia nggak tega lihat barang mamanya diperlakukan kayak gini. Jadi besok dia pasti datang. Coba-coba dia nggak datang. Dia pasti nggak nyangka, kamu sekarang orangku. Besok mau lihat dia merengek minta ampun. Tenang aja. Nggak mungkin menang lawan kamu. Kok kalian bisa ada di sini? Ayah kesini biar bantu Mama ambil kembali. Barang peninggalan nenek buat kamu. Kalian tahu dari mana? Kalian masuk dulu, aku parkirin mobil bentar langsung nyusul. Oke. Wah, cepat juga datangnya. Khawatir lelangnya mau mulai ya? Buru-buru dateng buat sujud minta maaf sama aku? Apa pejelai kalau dia kesakitan? Giok jelek mamamu itu, bapak nggak mau lelangin lagi. Ambil sendiri dan hancurin di depan matamu. Ada APA? Dongchen, cepat. Bawa dia ke rumah sakit. Duo-duo. Salahku semua. Salahku, aku tidak bisa melindungi duo-duo dengan baik. Aku akan cari orang untuk jaga duo-duo, kamu ikut aku kembali ke lelang. Dia tidak mau melelang giok ibuku. Dia mau menghancurkannya di hadapanku. Mari kita lihat, apakah dia punya nyali untuk itu. APA? Bos kamu mau beli giokku dengan harga 10 kali lipat dari pasar? Peli gayoku. Ayah, asal kamu mau datang, uang bukan masalah. Oke. Aku segera ke sana. Tak disangka giok jelek ini ternyata sangat berharga. Dengar-dengar, kamu yang mau beli giokku? Harga 10 kali lipat? Belum tentu aku jual. Soalnya, giok ini bisa kubawa untuk melampiaskan kekesalan. Hammond, Kamu mau melampiaskan kekesalan apa? Paman, ternyata Anda yang mau beli giokku. Tidak boleh? Boleh, tentu saja boleh. Paman, kalau suka dengan barang kecil ini, aku berikan saja pada Anda.
Paman. Tangan Anda terluka. Ini darah anakku. Baru saja ada orang yang hampir membunuhnya. Di kotaan masih ada yang berani mengganggu orang keluarga Cui? Bukan keluarga Cui punya peternakan anjing segala? Orang seperti ini harus dipotong-potong dan langsung diberi makan anjing. Bagus, saran itu juga kupikir yang terbaik. Shenji. Kamu, kenapa kamu di sini? Aku tidak tahu itu anakmu. Aku tidak sengaja menyentuhnya. Aku melihat sendiri kamu melemparkannya ke tanah. Dia masih kecil, masih anak-anak. Paman. Ayahku hanya punya aku satu anak. Dulu dia mati untuk menyelamatkanmu. Kamu lupa? Orang yang harus kamu minta bukan aku. Jiai, tolong selamatkan aku. Ini salahku. Apapun yang kamu mau, bisa aku berikan. Kembalikan kontrak itu padaku. Baik, aku berikan. Tapi sekarang kontraknya tidak ada padaku. Besok aku kirim orang untuk mengantarkannya, oke? Cepat pergi. Shenji. Jangan pikir dengan dekat pamanku kamu bisa tenang-tenang saja. Penghinaan hari ini akan kubalas 10 kali lipat. Bos, ada apa? Sudah kembali ke pemiliknya. Terima kasih. Besok, aku akan mengambil kembali semua yang menjadi milikku. Shen Jai baru saja meneleponku. Menyuruhku menemani dia mencarimu besok. Dia ingin bertemu denganmu secara langsung. Bagus, sangat bagus. Dia berani datang sendiri menemuiku. Tunggu saja nasibnya. Tenang dulu, sayang. Bukannya dia di backing pamanmu? Konfrontasi langsung dengannya tidak mungkin berhasil. Ada ide bagus? Tentu saja. Besok, aku akan membantumu memberinya pelajaran yang keras. Tanpa meninggalkan jejak sedikit pun, agar paman tidak punya bukti. Wanita itu tidak sederhana. Jangan sampai ada celah yang dia ketahui. Tenang saja, karena besok dia memintaku menemaninya mencarimu. Berarti dia masih percaya padaku. Besok pasti kubantu ambil kembali semua yang kau mau. Sekaligus kubantu melampiaskan amarahmu. Kontraknya kuberikan padamu. Mulai sekarang kita tidak saling berhutang lagi. Ini memang milik keluarga Shen. Selain perusahaan, ada juga rumah tua keluarga Shen. Kau harus mengembalikan semuanya padaku. Kemarin paman hanya menyuruhku menyerahkan kontrak pengalihan. Tidak bilang apa-apa soal sertifikat tanah. Sertifikat tanah tidak ada padaku. Shenji. Lain kali bisakah kau jelaskan semuanya sekaligus? Kalau begitu kita ikutmu pulang sekarang untuk mengambilnya. Tidak masalah. Ayo pergi. Peng Xiaoyan, apa kau mau main-main lagi? Kau sudah jadi istri pamanku. Apa lagi yang bisa kulakukan? Kontrak sertifikat tanah. Ambil saja semua yang kau mau. Lihat, apa yang bisa dia lakukan kalau aku ada di sini. Stempel perusahaan? Oh, maaf, aku tidak sengaja. Stempel perusahaan ada di tanganmu. Stempel perusahaan APA? Aku tidak mengerti maksudmu. Cepat bawa kami ke sana. Kalau begitu ayo pergi. Halo, Jiai, kamu di mana? aku di jalan. Dua-dua sudah bangun. Dia bilang jangan percaya Shen Huahua. Ada APA? Siapa yang nelpon? Teman, aku bilang lagi sibuk, lagi di jalan. Ayo kita turun. Hei, cewek, mau lari kemana? Kina kau. Tasku, Kasih tasnya dulu, gue mau main dulu. jangan mendekat. Tolong, lepasin aku. Gak apa-apa. Kamu siapa? Cepat kembalikan stempel perusahaanku. Aku nggak ngerti omonganmu. Aku kasih satu kesempatan. Kamu tahu aku siapa?
Ayah angkatku ketua grup Liu. Oke, aku tunggu. Tolong. Kembalikan kontrak pengalihan perusahaan ayahku dan stempelnya. Siapa bilang stempel dan kontrak ada di sini? Sudah kuperingatkan, jangan sentuh dia. Siapa berani berulah di sini? Bangsat. Dia bisa kau sentuh? Berani mukul aku? Dia anjing tak berperasaan. Kalau kau sudah tak berguna, dia juga akan bunuh kau. Peng Sheyan, sudah kulakukan banyak untukmu, kau malah begini? Kembalikan kontrak pengalihan perusahaan ayahku dan stempelnya. Stempel dan kontrak APA? Aku nggak ngerti omonganmu. Kalian sendiri yang kehilangan di hutan, dirampas orang. Apa hubungannya dengan aku? Aku tak pernah bilang hilang di hutan. Kok kamu tahu? Jangan-jangan orang-orang itu kau yang kirim? Hua, tadi aku salah pukul kamu. Apa kamu yang lakukan? Cepat bilang ke Om nggak pukul cewek. Kalau nggak, kita berdua bakal mati mengenaskan. Kamu tahu nggak? Berani lakuin, nggak berani ngaku. Dasar pengecut. Kamu masih percaya dia? Dia sama sekali bukan orang baik. Dulu dia bisa mengkhianati aku. Pada akhirnya juga akan mengkhianatimu. Tamparan tadi itu sudah cukup membuktikannya. Shen Ji, kamu tak perlu berpura-pura di sini. Bukankah kamu hanya ingin mendapatkan stempel perusahaan dan kontrak dariku? Ku beritahu, aku tak tahu apa-apa. Kalau begitu, akan kutunjukkan sesuatu padamu. Sayang, tenang saja. Uang yang ditipu pria itu sudah kutinggalkan semua buktinya. Tunggu waktunya tepat, kita tipu dia habis-habisan. Lalu kita pergi jauh bersama. Kamu benar-benar mengira Shen Hua sesederhana yang kamu bayangkan? Uang kotor apa? Bukti apa? Aku sama sekali tak pernah melakukan apapun. Tidak, aku selalu setia padamu sepenuh hati. Ini pasti bukan suaraku. Ini suaramu. Kalau tidak mengaku, bisa diperiksa apakah suara ini hasil sintesis atau bukan. Karena kontrak pengalihan perusahaan dan stempelnya tidak ada di tangan kalian, maka aku tak akan mengganggu lagi. Shen Hua. Rekaman itu sama sekali bukan suaranya. Waktu itu aku merekamnya hanya ingin memberitahunya bahwa ada sadis yang suaranya sangat mirip dengannya. Hanya saja tak kusangka, sekarang malah berguna. Kamu cukup cerdik juga. Peng Xiaoyan adalah orang yang penuh curiga. Karena dia tidak mengakui barang itu ada di tangannya. Maka aku akan membuat mereka bertengkar internal untuk mengulur waktu. Oh iya. Bagaimana kamu tahu? Shen Hua sudah lama menjadi orangnya Peng Xiaoyan? Dua-dua yang memberitahuku. Putrimu benar-benar ajaib. Bukankah dua-dua putrimu? Bagaimana mungkin begini? Bagaimana mungkin dua-dua adalah anak kita? Iya. Masalahnya kita tidak pernah melakukan hal semacam itu. Dua-dua. Beritahu Mama. Kamu sebenarnya dari mana datangnya? Aku datang dari masa depan. Aku adalah buah cinta Papa dan Mama. Sepertinya memang tak ada penjelasan lain yang lebih masuk akal. Kecuali kita berdua hilang ingatan. Lupa sebagian hal. Ayah ibu, kalian ngobrol apa sembunyi-sembunyi dari aku? Kamu bilang apa? Kok kamu panggil mereka ayah ibu? Yi, kamu pulang kapan? Kak, siapa sih si perempuan jalang ini? Si kecil ini siapa lagi? Kenapa manggil kamu ayah, manggil dia ibu? Masih sakit? Enggak, cuma lecet sedikit aja. Maaf ya, karena kelalaianku kamu jadi terluka. Aku janji nggak akan kayak gini lagi. Kayaknya ayah ibu udah mulai saling suka nih. Giliran aku yang turun tangan, kasih mereka dorongan. Ada apa, si kecil? Pak, kok kamu nggak jaga-jaga sama Kak Cui sih? Dia sama perempuan jalang di luar udah punya anak. Kamu bilang apa? Udah hampir 7-8 tahun, kamu malah maksa aku nikah sama dia. 2 tahun aku di luar negeri, kamu nggak jagain dia sama sekali.
Anak sama perempuan itu dia sembunyiin terus. Kita semua dibohongin dia. Sudah, jangan marah ya sayang. Ayah janji bantu kamu selidikin. Selidik apaan? Aku mau dia hilang buat selamanya. Baik, Pak, Peng Xiaoyan itu terlalu licik. Sampai sekarang rumah tua keluarga Shen belum aku dapetin. Bahkan pabriknya, tapi Pak tenang aja. Aku nggak bakal gampang nyerah. Peng Xiaoyan udah berbuat banyak kejahatan. Aku pasti bikin dia bayar mahal. Peng Xiaoyan, kok kamu lagi? Kamu kesini mau apa? Pas Liu. Aku beneran nggak tahu dia pernah punya anak haram. Beberapa bulan ini, aku terus awasin Cui Dongchen. Aku nggak pernah lihat dia kontak sama perempuan manapun. Kamu hampir ngerusak rencanaku besar, tahu nggak? Bos Liu, aku salah, kasih aku kesempatan lagi. Kamu hati-hati, aku nggak pernah kasih kesempatan kedua buat sampah. Iya. Aku mau tahu semua pergerakan Cui Dongchen. Cepetan selidikin. Iya Bos Liu. Hemph. Peng Xiaoyan, kamu gila? Bawa aku ke sini mau apa? Kamu mau bunuh aku? Aku nggak bakal bunuh kamu. Lalu apa yang kamu inginkan? Apa yang sedang kamu lakukan? Shen Jiayi, aku tidak akan menyakitimu. Semua yang kamu inginkan bisa kuberikan padamu. Tapi aku punya satu syarat. Katakan pada Cui Dongchen. Jangan usut lagi semua yang terjadi di masa lalu, berikan aku uang. Biarkan aku hidup, oke? Apa yang kamu? Jangan pedulikan ini, aku tidak punya waktu lagi. Penuhi permintaanku, berikan aku uang, aku akan segera pergi. Hilang selamanya. Tidak mungkin. Kaulah yang membuat ayahku koma dan dirawat di rumah sakit. Aku tidak bisa menghapus semua ini begitu saja. Lalu apa yang kamu inginkan dari saya? Membiarkanmu pergi dengan aman? Kamu masih mau aku memberimu uang? Tidak mungkin. Jangan paksa aku benar-benar bisa melakukan apapun. Kita bisa sama-sama hancur, kamu juga tidak akan mendapatkan kebaikan. Kamu sudah datang menemuiku. Apalagi yang bisa kamu lakukan? Baiklah. Baik. Ini kamu yang memaksa saya. Peng Xiaoyan, lepaskan aku. Bunuh saja aku. Kamu akan masuk penjara. Kamu tidak bisa lari. Shenji. Kalau mau mati, kita mati bersama. Jiayi. Paman. Apakah kamu tidak apa-apa? Aku tidak apa-apa. Kenapa kamu datang ke sini? Aku tahu kamu pergi ke rumah sakit, jadi aku mau menjemputmu. Tidak menyangka di tengah jalan aku melihat dia mengikatmu. Xiaoyan, apakah sudah hilang? Apakah kamu tahu apa yang kamu lakukan? Aku tidak punya pilihan lain. Itu kalian. Kalian semua yang memaksa saya. Aku sudah menemukan bukti bahwa mereka dan ayahmu terlibat dalam beberapa kejahatan lainnya. Paman, aku sudah mengembalikan semua grup Shen kepada Jiayi. Tolong, berikan saya satu kesempatan lagi. Aku akan berubah menjadi lebih baik, Paman. Aku sudah memberimu banyak kesempatan. Ayahku meninggal karena menyelamatkanmu dulu, Paman. Kasih aku kesempatan, aku akan berubah, Paman. Kumohon, Paman. Perbuatan jahat pasti akan berbalas. Kalau dia tahu kamu jadi seperti ini, dia pasti tidak akan tenang di alam baka. Aku sudah lapor polisi. Polisi akan segera menemukanmu. Kamu harus bayar untuk kesalahanmu. Paman, kasih aku kesempatan lagi, Paman. Aku mohon, Paman. Ayah, Sudah dibakar, itu bos.
Kamu siapa? Siapa aku tidak penting, yang penting. Aku tahu kamu ada masalah. Dan kebetulan aku bisa bantu. Bantu aku? Kenapa kamu mau bantu? Gampang. Karena kita punya musuh yang sama. Kui Dongchen. Aku tahu dia pamamu, tapi kamu lihat sendiri. Dia sama sekali tidak peduli nyawamu. Kamu rela seumur hidup diinjak-injaknya? Aku bisa bantu gantikan dia. Jadikan kamu penerus keluarga Cui. Kerjasama, gimana? Tapi polisi tidak akan melepaskanku. Masalah kecil ini, aku akan selesaikan. Kambing hitam banyak. Kamu mau bantu aku? Jatuhkan Cui Dongchen? Baik. Asal kamu bantu aku lewati kali ini, aku ikut semua perintahmu. Cepat. Sepaket. Kamu masuk gimana? Masuk gimana urusanmu? Aku mau masuk ya masuk. Kamu keluar. Yang harus keluar itu kamu. Kamu si serigala berbulu domba, sok aja. Kamu tahu nggak hubungan ayahku dengan Kak Cui? Kamu tahu nggak satu kata dari ayahku? Kak Cui bisa bikin kamu hilang selamanya. Lepas. Lepasin aku. Ini akibatnya ganggu aku. Memang datang buat mukamu, perlu pilih hari? Baru balik, langsung teriak-teriak. Rumor kamu punya anak haram, nodai nama baikmu. Salahku, didiknya kurang, jadi dia senaknya. Aku minta maaf untuknya. Pak, jangan sungkan. Sebenarnya ini bukan rumor. Aku memang punya anak. Oh, kenapa aku tidak tahu tentang hal ini? Paman Liu, sebenarnya anak ini dia adalah... Tuan ada masalah. Nona terluka. APA. Pergelangan tanganku memar, tanganku juga terluka. Siapa yang berani-berani menyakitimu? Itu wanita di keluarga kakak Cui. Dia sengaja melemparkan vas ke arahku. Kamu pergi menemuinya ya? Aku awalnya mau minta maaf padanya, siapa sangka dia malah tidak menghargainya. Dia juga sengaja melemparkan vas ke arahku. Menyuruhku pergi sejauh mungkin dari sana. Kakak Cui, kamu harus adili aku ya. Dongchen. Selalu menjadi daging di hati saya sejak kecil. Bahkan saya sebagai ayahnya, tidak pernah memukulinya sedikit pun. Paman Liu, saya akan pulang untuk memeriksa situasinya. Jika memang seperti yang dikatakan Yi, saya pasti akan memberikanmu jawaban yang jelas. Memang benar seperti yang aku katakan. Hanya saja dia mendapatkan balasannya sendiri. Ketika dia melemparkan vas ke arahku, dia juga terluka sendiri. Apa? Dia juga terluka? Hah? Tidak disangka orang seperti Cui Dongchen. Juga punya wanita yang membuatnya khawatir. Sekarang urusannya jadi jauh lebih mudah. Ada apa ini? Ulah Yi kan? Sudah terluka separah ini. Tidak apa-apa, aku sudah mengobati lukanya sendiri. Yi terlalu kejam. Aku tidak mau ada masalah tambahan lagi. Maafkan aku. Aku sudah bilang tidak akan membuatmu terluka lagi. Sepertinya aku melihat paman itu. Paman yang mana? Itu paman yang membunuh ayah dan ibu di masa depan. Dan juga duo-duo. Aku tidak tahu. Tapi ayah sepertinya tidak tahu dia adalah orang jahat. Ayah, ibu, duo-duo takut. Ayah dan ibu akan melindungimu. Apakah menurutmu apa yang dikatakan duo-duo itu benar? Identitas duo-duo selalu menjadi misteri. Dia pernah berkata dia datang dari masa depan, tidak bisa kita abaikan begitu saja. Kita harus lebih berhati-hati dengan orang-orang di sekitar kita. Terima kasih sudah begitu peduli denganku. Aku hanya berpikir kamu adalah ayah dari duo-duo. Jadi, Jika apa yang dikatakan duo-duo itu benar, maka di masa depan, kamulah istriku. apa yang kamu bicarakan? Aku bukan istri kamu. Tuan Cui sudah bilang, kamu tidak boleh masuk lagi. Hari ini aku datang untuk minta penjelasan dari si jalang itu. Akan memberikan penjelasan padaku. Minger. Hentikan. Ayah,
Ini dia si rubah itu. Dia yang menggoda Kak Cui. Hari ini aku akan cakar mukamu, rubah. Kamu berani menghindar? Aku. Yi, sudah cukup kamu gila? Kak Cui, kamu cuma tahu melindungi dia. Kamu tidak lihat dia baru saja memukulku? Aku belum buta. Aku bunuh kamu. Liu Yi, kakap. Ayah. Apa ayah juga sudah terpengaruh olehnya? Ayah juga tertarik pada rubah ini? Kurang ajar. Kalau masih ngomong sembarangan, aku hajar kamu. Paman Liu. Lebih baik bawa dia pulang. Kalau dia datang lagi menyakiti wanitaku, jangan salahkan aku. Wanitamu? Kenapa jadi wanitamu? Aku tidak setuju. Kamu punya hak apa berteriak di sini? Masih kurang keributan? Aku bunuh kamu. Liu Yi. Minta maaf pada kakak dan kakak iparmu. Kakak ipar apa? Aku tidak mau. Mati pun tidak mau. Aduh, ini karena dari kecil dimanja. Nona Shen, maaf ya. Aku minta maaf atas nama anakku. Tua Liu, jangan terlalu menyalahkan diri. Aku tahu ini bukan salahmu. Maaf mengganggu hari ini. Kami pamit. Oh iya. Aku dengar Nona Shen ini sudah resmi dengan keponakanku ini. Dan punya seorang anak perempuan. Bagaimana kalau gini, Dong Chen? Malam ini aku traktir kalian bertiga makan malam. Sebagai permintaan maaf, bagaimana? Tuan Liu. Sebenarnya aku dan Dong Chen, kami bukan. Paman Liu, mana bisa biar Anda yang traktir? Kalau Anda ada waktu hari ini, tinggal saja untuk makan malam. Aku akan minta istriku memanggil anakku turun. Oak. Kamu ngomong apa sih? Pergilah. Silakan, Paman Liu. Duo. Ini kamu gambar apa sih? Padang rumput. Bukan, lingkaran itu kepala, yang di atas bukan rumput tapi rambut. Dua-dua mau menggambar wajah paman jahat itu. Agar papa mama hari-hari. Baiklah, jangan buru-buru. Ada kakek yang datang di luar, dia paman dari papamu. Kita akan makan malam bersama hari ini. Ayo, kita keluar temui dia. Duo, panggil kakek Liu. Ini apa? Kembalikan, ini punyaku. Duo, kok bisa tidak sopan begitu? Kakek Liu cuma mau lihat gambarmu sebentar. Aku tidak suka dia sentuh. Duo, jangan bicara begitu. Papa, malam ini jangan makan bersamanya ya. Dong Chen. Kayaknya dua-dua tidak terlalu suka aku. Kalau begitu, aku tidak ganggu lagi. Kita bicara lain kali, ya, sampai jumpa. Duo, kakek Liu itu baik, loh. Kamu benar-benar tidak suka dia juga tidak boleh begitu. Tahu. Ini kamu gambar. Itu orang jahat yang dulu aku ceritakan ke papa mama. Tapi ingatan dua-dua di kepala agak kabur. Jadi dua-dua berusaha keras mengingatnya. Lalu menggambarnya. Anak ini memang tiba-tiba muncul, iya. Anak ini tiba-tiba muncul di samping Shen Jiai. Aku bersamanya bertahun-tahun. Dia sama sekali tidak ada waktu untuk melahirkan anak ini untuk pamanku. Pamanku juga tidak pernah dengar sebelumnya. Menarik. Kalau begitu, selidiki dari sisi anak ini. Aku mau tahu semua detailnya, semakin jelas semakin baik, paham? Kalau begitu, Tuan Liu, bagaimana dengan janji Bapak sebelumnya? Tenang. Asal kamu nurut, jalankan semua sesuai rencanaku. Tidak akan ketinggalan bagianmu. Proyek perusahaan yang ikut tender kali ini. Sudah lama aku dengar, ayahku pasti dapatkan. Kamu sebelumnya tidak hanya bantu aku ambil kembali perusahaan. Termasuk rumah tua. Sekarang datang lagi bantu aku ikut tender. Sungguh aku tak tahu bagaimana mengungkapkan terima kasihku. Kecil saja. Kali ini, tender ini pasti jadi milik kami. Tidak akan ada masalah apapun. Pemenang tender kali ini adalah Tuan Peng Xiaoyan. Harga penawarannya adalah 30 juta. 30 juta? Kami jelas-jelas menawar lebih tinggi darinya. Bukannya yang menawar tertinggi yang menang? Ada yang tidak beres dengan tender ini. Kita sudah dikibuli. Kali ini yang menawar terendah yang menang. Dikibuli? Jangan-jangan Peng Xiaoyan? Kasus yang dulu,
Aku sudah laporkan ke polisi. Tapi polisi bilang buktinya kurang, belum bisa menuduhnya. Masa sih buktinya kurang? Mungkin dia sudah menghancurkan hampir semua buktinya. Kalau tidak, pasti dia tidak bisa kabur. Tidak bisa. Aku akan cari dia untuk minta pertanggungjawaban. Jiayi, jangan gegabah. Kelemahan terbesar Peng Xiaoyan adalah takut mati. Kalau ada sedikit saja tanda-tanda bahaya, serahkan saja padaku. Tidak. Aku tidak terima. Aku harus cari dia minta pertanggungjawaban. Jangan gegabah. Jiayi, Wah, siapa ini rupanya? Shen Ziyi. Kamu kenapa sih? Hila ya? Oh ya? Nggak terima? Tender ini pasti ulahmu, kan? Rupanya kamu tidak sepenuhnya bodoh juga. Betul. Aku sengaja menyebarkan kabar palsu. Biar kalian pikir yang menawar tertinggi yang menang. Teres, rasanya gimana? Bebek yang sudah di mulut, tiba-tiba terbang. Enak kan? Sangat ingin ya? Bajingan. APA. Kamu bilang apa? Aku nggak dengar. Maki lebih keras dong. Makin kamu maki, makin aku bersemangat. Makin senang hatiku. Wah. Lama nggak ketemu, jadi lebih cantik ya. Aduh. Aduh sakit. pergi menjauh dariku. Kalau berani sentuh dia lagi, hati-hati tanganmu putus. Paman. Bukannya kalian juga sangat menginginkan proyek ini? Kenapa tidak bilang dari tadi? Aku ini orangnya paling mudah berbicara. Tidak seperti pamanmu ini. Mendorong orang sampai ke jurang kematian, tidak mau memberi sedikit pun ampun. Ulangi lagi perkataanmu. Paman, mari kita bicara baik-baik. Kalau aku lihat kamu menyentuhnya sekali lagi, aku akan buat kamu menyesal seumur hidup. Jangan pikir aku benar-benar takut padamu. Apa? Kamu tidak takut lagi padaku? Kenapa aku harus takut padamu? Proyek ini sekarang ada di tanganku. Jangan pikir setelah dapat perusahaan dan villa, kamu bisa tidur nyenyak. Saya katakan pada kalian. Akankah? Akankah yang seru masih ada di depan? Dongqian, apa yang harus kita lakukan sekarang? Kita tidak boleh biarkan dia menjalankan proyek energi baru itu dengan lancar. Kalau dia berhasil menjalankannya dengan lancar, dia pasti akan memonopoli pasar. Nanti bukan hanya perusahaan ayahku. Kita semua juga akan terkena dampaknya. Dia tidak punya kemampuan sebesar itu. Tapi masalah ini pasti tidak sesederhana itu. Apa maksudmu? Ada orang yang melindunginya dari balik layar. Ini aku. Yang aku siapkan dengan susah payah. Kau yang lakukan? Tentu bukan. Aku cuma pesan makan malam pakai HP ayah. Aku tidak ganggu kalian makan dulu, aku balik ke kamar istirahat. Benar-benar anak yang cerdik dan nakal. Ya sudah, kita jangan sia-siakan niat baiknya. Silakan. Ayo. Pekerjaan selesai. Kamu sudah bangun? Tidur lagi dulu, kemarin proyek diambil alih. Aku takut akan ada masalah yang lebih besar, aku pulang dulu cek kondisi. Bagaimana kondisinya sekarang? Pei Chenggan, sejak kecil aku tidak pernah menerima penghinaan seburuk ini. Kalau tidak menunjukkan kekuatan, kamu pikir aku mudah dipermainkan ya?
Ayah, apakah kamu kangen aku? Apakah kamu cinta aku? Bagaimana setelah mobil terjadi tiba-tiba? Aku tidak tahu. Tadi di jalan semuanya masih baik-baik saja. Tiba-tiba ada mobil dari belakang menabrakku. Kemudian mobil hilang kendali dan menabrak pohon besar. Untung kamu baik-baik saja. Lepaskan aku. Kamu gila? Kamu bisa ditangkap kalau begini. Kamu nggak takut masuk penjara? Ditangkap apa? Di situ nggak ada CCTV sama sekali. Kalau bukan karena tadi kamu menghentikanku di tengah jalan. Ibu dan anak itu udah mati duluan. Di situ udah dipasang CCTV. Aku lebih pengen mereka mati daripada kamu. Urusan kayak gini, biar aku yang urus. Ngapain kamu merusak tanganmu sendiri? Pura-pura APA? Aku kenal kamu? Yi, jujur aja. Dari pertama kali lihat kamu, aku udah suka sama kamu. Iu, kamu cuma anjingnya papaku doang. Kodok pingin makan angsa. Berani-beraninya ngerusak rencanaku. Dasar cewek brengsek. Nanti kalau aku udah kuasai keluarga Cui, nggak mungkin aku nggak bisa dapetin kamu. Hari ini kamu yang nyelamatin Yi. Aku cuma kebetulan ketemu. Takut dia gegabah ngelakuin hal bodoh. Urusan ini kamu kerjain dengan baik. Aku nggak akan perlakukan kamu sembarangan. Yi itu terlalu gegabah. Dan dia masih nempel sama Cui Dongchen. Rencana kita jangan sampai dia tahu. Dia bakal bikin masalah. Aku ngerti. Kak Kui, Kami nggak mau kamu di sini. memangnya kamu benci banget sama aku? Sampai-sampai nggak mau ngobrol sama aku? Aku ngobrol apa sama kamu? Aku punya hal penting buat dibicarain. So Peng Xiaoyan. Sama soal kemarin malam. Kamu kenal Peng Xiaoyan? Aku bisa kasih tahu semuanya, tapi syaratnya. Aku harus tinggal di dekat Kak Cui. Paling nggak aku mundur dikit. Dia yang utama. Aku yang kedua. Nggak tahu malu? Papaku nggak bakal setuju. Dia cuma cinta mamiku doang. Dua-dua, jangan ngomong sembarangan. Dua-dua nggak ngomong sembarangan. Aku nggak bakal terima syarat ngawur kayak gitu. Dan aku kasih tahu kamu. Di hatiku nggak pernah ada kamu. Dulu nggak ada. Sekarang dan nanti juga nggak mungkin ada. Jadi sekarang kamu pergi dari rumahku, cepat. Baiklah, si orang menyebalkan sudah diusir. Ayah, ibu, aku mau main layang-layang. Baik, nanti kita main layang-layang, ya. Bejingen Kessel, berani beraninya kau mengen aku. Tunggu saja. Dongchen, tidak baik. Dua-dua hilang. Bukannya dia sedang main layang-layang di luar? Aku juga kira begitu. Tapi tadi aku mencarinya. Cuma melihat layang-layangnya tergeletak di tanah. Aku tidak tahu dia pergi kemana. Jangan panik dulu. Mungkin dia cuma keluar main. Aku akan segera mencarinya sekarang. Aku ikut denganmu. Yi. Benar-benar kau yang menculiknya. Iya, aku pakai dia untuk mengancam si rubah itu. Suruh dia minggat jauh-jauh, jangan dekat-dekat Kak Cui lagi. Kau ini bodoh. Ayah harus bantu aku. Kalau dia tahu, aku dan dia tidak akan punya kesempatan lagi. Anak itu sudah kusuruh orang sembunyikan. Nanti jangan sampai kau ketahuan, ya. Liu Yi, apakah kau yang membawa pergi dua-dua? Ada yang lihat kau bawa dia pergi. Pasti kau, kan? Jojo APA, aku sama sekali tidak tahu apa yang kau bicarakan. Ada APA? Ada APA? Aduh. Ada APA? Apakah Yi berbuat salah lagi? Ayah, mereka menyudah aku mengkilik duo-duo. Aku, sejak keluar dari rumah Kak Cui, aku terus di rumah. Sama sekali tidak tahu soal dua-dua. Tidak mungkin. Pasti kau yang menculiknya. Memang Yi pernah banyak berbuat salah dan menyakiti kalian. Tapi kalau kalian berani menuduhnya sembarangan, aku sebagai ayahnya tidak terima. Paman Liu, kalau tidak keberatan. Bolehkah kami mencari di sini? Atas dasar apa? Sikapmu itu jelas-jelas menunjukkan rasa bersalah. Dua-dua pasti ada di dalam rumah ini. Dua-dua. Yi, Dua-dua, di mana kau? Dua-dua, dua-dua. Di mana kau? Chongchen, apakah kamu tidak percaya pada paman? Haruskah saya panggil polisi untuk membuktikan kami tidak bersalah? maaf, Paman Liu. Kalau begitu, kami tidak akan mengganggu lagi. Maaf. Jiai, ayo pergi. Kita pergi begitu saja?
Aku merasa ada yang aneh. Pasti Liu Yi yang menculik Duo-Duo. Kalau kamu curiga, kita tunggu di sini. Kalau mereka menculik Duo-Duo kali ini, pasti akan berusaha memindahkannya. Kalau begitu, kita tunggu di sini. Ayah, Kak Cui dan yang lain masih menunggu di luar. Urusan anak itu jangan kamu urus lagi. Asal kamu tidak membuat masalah lagi untukku. Aku punya cara agar Cui Dongchen nantinya. Senshia Padamau. Benarkah, Ayah? Aku rasa pasti ada yang aneh. Aku mau masuk lagi untuk mencari. Jiai, tunggu dulu. Halo? Asal kamu tidak sakiti anakku, apapun akan aku lakukan. Duo-Duo SST. Baik, 50 juta tidak masalah. Tapi aku ingin mendengar suara anakku, suruh dia bicara denganku. Aku kesal dia terlalu berisik, sudah kubeli obat tidur. Aku mau kalian segera taruh uangnya di patung gajah di hutan kecil. Ingat, jangan lapor polisi. Apakah kalian punya hati nurani? Dia masih kecil. Bagaimana bisa memberinya obat tidur? Jangan-jangan ini tipu muslihat? Sebenarnya Duo-Duo masih di keluarga Liu. Kita lihat dulu. Ayo. Dongchen, polisi sudah menemukan sesuatu? Belum, uang 50 juta itu tidak ada yang mengambil. Sebenarnya apa yang terjadi? Harus tunggu Duo-Duo bangun dulu baru tahu. Duo-Duo. Jangan. Duo-Duo, ini mama. Duo-Duo, jangan nakut-nakuti aku. Duo-Duo. Kamu baik-baik saja? Jangan takut, orang jahatnya sudah pergi. Katakan pada ayah. Siapa yang menculikmu? Dongchen, bagaimana ini? Dokter bilang dia mungkin terlalu terkejut. Mungkin akan mengalami amnesia sementara. Amnesia. Tuan Liu sudah datang, katanya mau melihat Nona. Oke. Dua-dua baik-baik saja? Paman Liu. Sekarang emosi Duo-Duo tidak stabil. Lebih baik kita keluar dulu. Baik, kita jangan sampai mengejutkannya. Serahkan padamu. Duo-Duo. Duo-Duo kenapa? Maaf paman, tadi tidak mengejutkanmu kan? Tidak apa, kumakasihan Duo-Duo. Siapa sih yang tega ingin menyakitinya? Ngomong-ngomong soal ini, sebelumnya hampir salah sangka Yi. Mengira dia yang menculik anaknya. Aku harus minta maaf padanya. Tidak apa-apa, yang penting salah pahamnya sudah jelas. Oh ayah, Dongchen. Dengar-dengar kalian tertarik dengan rencana energi baru. Kebetulan rencana ini ada di tanganku. Di tanganmu, Hom? Dongchen, kenapa kau memandangi paman dengan tatapan seperti itu? Tidak apa-apa, paman. Bagaimana kau mendapatkan rencana ini? Tentu saja uang bisa membuat setan bekerja. Prinsip ini kan kau belum paham? Aku baru saja membujuknya tidur. Dongchen, tadi Duo-Duo terus-terusan ragu-ragu. Mengucapkan kata jahat. Orang Liu Jincheng ini pasti ada yang disembunyikan. Jiai. Kamu mungkin terpengaruh reaksi darurat Duo-Duo. Terlalu banyak berpikir. Kamu tahu tadi Paman Liu bilang. Dia akan memberikan rencana proyek energi baru pada kita. Bukannya rencana energi baru selalu ada di tangan Peng Xiaoyan? Dia membelinya. Tidak. Berdasarkan sifat Peng Xiaoyan, dia tidak akan menjualnya begitu saja. Dongchen, kau harus hati-hati. Mungkin ada tipu muslihat di sini. Tenang saja. Aku pasti akan berhati-hati. Dan aku pasti akan mendapatkan proyek ini. Hang, APA. Besok kau mau aku di Cui Dongchen? Dan minta maaf berlutut di depan si jalang itu, ya. Dan kamu juga harus menyerahkan rencana energi baru padanya. Pak Liu, apakah Bapak sudah pikun? Seperti kata pepatah. Untung besar tak datang tanpa modal kecil. Bagaimana bisa dapat ikan besar? Tapi aku. Tidak ada tapi. Kalau kamu besok tidak datang, kerja sama kita langsung bubar. Enyala kau. Baik, aku tahu. Si tua bangka. Kamu siapa? Tunggu saja. Nanti kalau aku sudah tidak butuh kamu, langsung kusikat habis. Sebelumnya ada sedikit kesalahpahaman. Setelah makan malam ini, kita bersaikan semua. Paman Liu, aku mau tanya sesuatu. Tahu.
Hampir lupa, hari ini. Aku siapkan hadiah besar untuk kalian berdua. Dongchen. Ini dia yang menjual rencana energi baru padaku. Katanya dia juga pernah menyinggung kalian. Aku berinisiatif membalas sakit hati kalian. Jangan marah ya. Aku salah. Maaf, aku salah. Aku tak berani lagi semena-mena di depanmu. Kumohon, minta Pak Liu kasih aku jalan hidup. Peng Xiaoyan. Bukannya kamu punya backing di belakang? Tidak. Benar-benar tidak. Jangan pura-pura. Aku sudah tahu. Orang di belakangmu itu Liu Jingcheng. Kan? Aku tidak tahu maksudmu. Masih pura-pura apa lagi? Jangan-jangan kamu kira orang di belakangmu akan membantumu? Begitu kamu tidak ada nilai gunanya lagi. Dia juga akan menendangmu pergi. Percaya? Nilai gunanya apa? Aku benar-benar tidak paham omonganmu. Jangan bisik-bisik. Ayah, hari ini ulang tahunku. Jangan bikin suasana jadi keruh. Ayo kita minum. Aku mau ngobrol dengan sampah ini. Silakan makan dan minum. Maaf atas kejadian sebelumnya. Gelas ini untuk kalian. Jiai, ada apa? Dia taruh obat di minuman. Yi, kamu yang taruh obat? Ayah, aku yang taruh. Gelasnya itu obat bius. Coba tebak. Kak Cui, gelas kamu isi apa? Jiai. Kak Cui, kamu tahu betapa aku mencintaimu. Impian terbesarku dalam hidup ini adalah menjadi istrimu. Yi, kamu gila ya? Aku tahu. Aku mau kamu. Diam kamu. Ayah, aku? Ini semua keinginan anakmu sendiri. Tidak ada hubungannya dengan orang lain. Ayah, kabulkanlah permintaanku. Kamu benar-benar gila. Apa semua pria di dunia sudah habis? Hanya dia yang aku mau. Anakmu cinta dia, mau bersamanya. Dia adalah duniaku, ayah. Kamu, dosa apa yang kulakukan ini? Sampai punya anak perempuan seperti kamu. Peng Xiaoyan, jangan pura-pura. Sini cepat. Kamu bawa Cui Dongchen dan Yi ke hotel. Urusan sisanya aku yang tangani. Baik. Ini beneran? 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 Terima kasih, ayah. Cepat pergi. Jangan ganggu rencanaku. Nona Shen, bangun. Nona Shen, kenapa tidur di sini? Itu Yi. Dia yang taruh obat di minuman aku dan Dongchen. Ini tidak mungkin. Dongchen hilang. Pasti Liu Yi yang bawa dia pergi. Dongchen dalam bahaya. Itu, Nona Shen. Mungkin kita bisa lacak lokasi Dongchen. Terima kasih ingatannya, Paman Liu. Aku segera ke sana. Jangan silakan ayat 3 mengkhianatimu. Kamu yang terlalu bodoh, merusak rencanaku yang sudah disusun rapi duluan. Panas banget. Diam aja di sini ngapain? Cepat pergi dari sini. Oak. Pergi sana.
Kak Kui. Dongchen. Jiai. Aku bukan wanita jalang itu, ini Yi. Jiai. Bagaimana bisa begini, Kak Cui? Minggir sana. Kalian berdua, ayah dan anak, memperlakukan aku seperti anjing ya? Hari ini, aku akan melampiaskan amarahku di atas ranjang ini. Mana kau? Kamu baik-baik saja? Bukan urusanku. Tak ada hubungannya denganku, ini bukan urusanku. Dongchen. Apa yang sebenarnya terjadi? Aku juga tidak tahu, waktu itu aku dikasih obat. Lalu terbaring di tempat tidur dalam keadaan tidak sadar. Walaupun Yi salah karena memberimu obat. Aku yang akan menghukumnya. Kenapa kau bertindak sekeras itu? Jiai. Kalau begitu, kalian berdua benar-benar melakukannya? Aku tidak tahu, Jiai, waktu itu aku penuh dengan Cukup. Jangan lanjutkan, aku tak mau dengar lagi. Jiai. Maaf, Dongchen. Aku tahu semua ini bukan salahmu. Tapi aku benar-benar tidak bisa menerimanya. Maaf. Ayah. Ini di mana? Hah, berani-beraninya kau bertanya. Yi, setelah kau memberiku obat. Apa yang sebenarnya kau lakukan padaku? Kenapa saat mereka menemukanmu, kau terluka terbaring di lantai? Aku. Apa? Kita benar-benar melakukan hal itu? Bagaimana bisa begini? Dia tidak tahu apa yang terjadi. Kalau begitu, lebih baik aku teruskan saja kesalahan ini. Maaf, Kak Cui. Karena aku terlalu mencintaimu, aku baru memberimu obat. Dan melakukan hal itu. Kalau begitu, semua ini benar terjadi? Tak tahu malu. Wah, wanita brengsek, benar-benar tak tahu malu. Malah menyalahkan pamanku. Tapi bagus juga, menghemat banyak masalah untukku. Kau kesini buat apa? Mantan pacar gak boleh lihat gebetan barunya ya? Peng Xiaoyan. Dasar orang tak tahu daya tang. Udah gak berguna, langsung diusir aja. Tanpa ragu sedikit pun. Jangan bawel di sini. Gue gak ada waktu dengerin omong kosongmu. Gak mau denger omonganku ya? Hari ini gue bawa hadiah buat kamu. Lepasin, bajingan. Kali ini gue beneran bunuh kamu. Bunuh kamu? Pana? Ini barang dari mana? Bilang, gimana kalau Liu Jincheng lihat ini? Kalau Cui Dongchen tahu, dia pasti gak bakal lepasin kamu. Sebenarnya kamu mau apa? Mau apa? Kamu gak tahu? Dek. Atau nanti gue sebarkan barang ini. Gue salah lihat orang ternyata. Jiai, tenang dulu. Jangan ikut campur. Jiai, tenang.
Proyek rencana energi baru udah gue dapetin. Paman Liu udah kasih ke gue. Lihat. Kalau proyek energi barumu udah dapat, mending gue pergi aja. Bantuan yang udah kamu kasih, nantinya pasti gue balas sepenuhnya. Soal Liu Jincheng, kamu harus hati-hati. Dia orangnya rumit. Tenang, gue pasti hati-hati. Tapi jangan pergi dong. Gue gak mau kamu sendirian di luar. Jiayi, dengerin. Kalau kamu gak mau ketemu gue tinggal di kantor bentar, janji gak ganggu, oke? HMPH. Datang juga. Lumayan cepet. Apa benar kamu sama Dongchen? Udah berhubungan? Dasar bodoh. Berani juga nanya. Sambil cium leher gue. Cium muka gue. Kita semalaman gak tidur. Tahu gak kepala gue kenapa bisa cedera? Soalnya waktu itu hampir gak bisa bangun. Terus kepala gue nabrak meja samping tempat tidur. Jadi cedera. Jauh-jauh dari kakak cuy gue. Ambil 3 miliar, bawa anak harammu pergi sekarang. Pergilah sejauh mungkin dari sini. Kamu mau aku pergi? Lupakan saja, dan lagi. Kamu lebih baik hormati putriku sedikit. Wanita murahan, jangan mau yang manis tapi mau yang keras. Aduh. Shen Jiayi, seberapapun kau marah dan melampiaskan padaku. Aku sudah tidur dengan kakak cuy. Itu sudah fakta yang tidak bisa diubah. Aku tidak mungkin menyerahkannya padamu. Jiayi, kenapa kamu datang ke sini? Kakak cuy. Diamlah kau. Kamu mencapai tujuan dengan cara kotor macam ini? Masih berani bicara? Jiayi, apa yang terjadi denganmu? Apakah kamu melakukan sesuatu padanya? Aku tidak, dia cuma berpura-pura. Jiayi. Jiayi. Bagaimana hasilnya, dokter? Istri Anda sebenarnya sedang hamil. Benarkah? Dia cuma emosinya tidak stabil akhir-akhir ini. Bawa dia pulang dan istirahatkan cukup. Baik. Jiayi. Jangan-jangan itu malam itu. Kenapa bisa secepat ini? Hamil lagi-lagi. Tidak mungkin, wanita jalang itu. Bagaimana bisa dia dengan mudah mendapatkan anak kakak cuy? Aku tidak akan pernah membiarkan bayi ini lahir dengan selamat. Jangan harap. Jiayi. Aku tahu sekarang kamu hamil, pastinya pikiranmu sangat kacau. Tapi aku tetap berkata seperti sebelumnya. Beri aku sedikit waktu, aku pasti akan menemukan bukti bahwa aku tidak melakukan hubungan apapun dengan Liu Yi. Tunggu aku kembali. Duo. Duo. Pasti itu adik duo di perut mami. Duo. Jangan lari-lari. Duo. Duo. Perutku sakit. Emo. Mommy. Aku akan segera kembali. Jiayi, kamu sudah bangun. Apakah perutmu tidak apa-apa? Tenang saja. Dokter bilang karena diantar tepat waktu, sudah tidak apa-apa. Duo. Apakah kamu melihat siapa yang melempar bata?
ITU perbuatan wanita jahat ITU. Aku lihat sendiri. Tapi aku tak bisa bicara lagi. Siapa yang suruh kau bertindak sendiri? Menjajar Shen Jiai? Aku cuma tak terima di hati. Walau tak terima, ngapain mesti turun tangan sendiri? Kau tahu, kalau begini terus, aku bisa mati karenamu. Mulai hari ini, jangan kemana-mana. Diam saja di kamar ini. Ayah, Jangan panggil aku ayah. Aku tak punya anak sebodoh babi sepertimu. Sebelum aku habisi Cui Dongchen. Dan dapakan semua milik keluarga Cui. Kau jangan kemana-mana. ayah, apa katamu? Kau mau membunuhnya? Membunuh Kak Cui? Tidak, ayah. Ayo, makan biar sehat, ya. Terima kasih. Ayo, Hang. Halo? Apa katamu? Benarkah? Baik. ada apa? Dongchen, cepat antar aku ke rumah sakit. Dokter bilang ayahku sadar. Nah, Aku tahu kau takkan tega tinggalkan aku. Sudah. Terima kasih atas perawatannya selama ini. sama-sama, Paman. Dongchen. Jiai juga belum terlalu paham urusan perusahaan. Aku bisa lihat, kau orang yang bisa diandalkan. Berbeda dengan bajingan Peng Shaoyan itu. Aku rela. Serahkan semua milik keluarga Shen. Si tua bangka ini. Dulu aku hampir bersujud memohon padanya. Sepertiga saham saja tak mau berikan. Sekarang malah semua diberikan ke Cui Dongchen. Akan kubunuh dia suatu hari nanti. Jangan nanti-nanti. Malam ini juga kita habisi dia. Lagi pula, keluarga Shen sudah di tangan pamanmu. Mengambilnya sudah tak mungkin. Sekarang kita cuma bisa mengandalkan Liu Jincheng sementara. Tapi membunuh si tua itu untuk melampiaskan amarah, itu masih bisa. Kamu benar, kalau tidak bunuh dia, aku tidak akan puas. Siapa itu? Ciyi. Lama tidak berjumpa, si tua bangka. Dasar sampah masyarakat. Kamu masih berani datang? Dan kamu juga, manusia yang tak punya hati nurani. Kamu malah bersekongkol dengannya. Untuk melawan Jiai. Kalian akan masuk neraka. Yang pantas ke neraka adalah kamu, si tua. Kamu benar. Si tua sialan, sakit sekali. Tua. Selamat tinggal. Ayahmu meninggal tadi malam karena asfiksia akibat stroke. Turut berduka cita. Kenapa tiba-tiba begini? Kenapa tiba-tiba stroke dan sesak napas? Padahal kemarin kami datang, dia masih baik-baik saja. Kenapa tiba-tiba hilang begitu saja? Jiai. Aku tahu kamu sedih, aku mengerti perasaanmu. Tapi sekarang kita harus lebih kuat. Untuk mengambil kembali apa yang hilang dari Paman. Jiai. Jiai. Dokter. Dokter. Ayah, Jiai. jangan. Ayah ibu ada apa? Ayah, kamu di mana? Jiai, kamu tidak apa-apa? Dongchen,
Ayah datang dalam mimpiku. Dia teriak minta tolong. Katakan, apakah dia dibunuh orang? Nona, sudah waktunya makan. Senin, Monday, Selasa. Tuesday review. Ayah, Kamu mau kemana? ayah. Ayah, aku salah. Aku pikir. Jangan pikir apa-apa. Langsung masuk kamar. Jangan buat aku mengulanginya. Hai. Kak Cui, dia datang. Yi, jangan ngomong sembarangan lagi. Ayo pulang sama papa. Aku nggak tahan lihatnya, jadi aku kunci dia. Nggak nyangka, cuma dikunci beberapa hari, dia udah jadi begini. Dia itu orang gila. Percaya sama omongan orang gila? Oke. Bawa dia periksa baik-baik, keponakan. Pelan-pelan, kakak Kui. Kakak Kui. Mendingan kamu mati aja. Kamu orang mati ya? Bawa Nona pulang. Kalau dia kabur lagi, aku nggak bakal maafin kamu. Kalau terus begini, Cui Dongchen pasti bakal curiga sama aku. Aku udah rencanain bertahun-tahun, jangan sampai gagal di akhir. Sepertinya rencana harus dimajuin. Jiai. Mama, aku bisa ngomong? Duo, coba kamu kasih tahu Mama. Dulu siapa yang mau nangkep kamu? Aku nggak bisa kasih tahu Mama. Yang aku ingat, dalangnya itu si Om itu. Dia lagi hamil anakku. Kalau ada apa-apa, semuanya bakal ribet. Orang asing. Berarti bukan Liu Yi mereka. Papa, Mama, aku mau kasih tahu, kakek di masa depan bisa hidup sampai aku umur 4 tahun. Nggak mungkin tiba-tiba kecelakaan di rumah sakit. Yang paling penting, cari tahu. Siapa yang tega bunuh kakek? Duo, kamu bilang apa? Mama, tebakan Mama sebelumnya benar. Kakek mungkin emang dibunuh orang. Papa. Jiai, jangan nangis. Jiai. Lihat, di tangan paman kayak pegang sesuatu. Cincin. Di tangan Papa. Kok ada cincin? Jangan-jangan itu milik orang yang bunuh dia. Liu Yi, Liu Yi sekarang udah gila. Dan terus dikunci di rumah sama Liu Jincheng. Dia juga nggak ada masalah sama ayahmu. Dia nggak ada alasan buat bunuh dia. terus siapa dong? Siapa sih yang tega banget bunuh papaku? Akhirnya ingat, si penjahat besar itu adalah orang yang di masa depan bunuh aku sama papa mama. Duo. Apa yang barusan kamu katakan? Tidak apa-apa, Bu. Kenapa kamu datang ke sini? Baiklah, Bu. Aku akan memberitahumu, paman jahat yang waktu itu. Sebenarnya dia orang yang akan membunuh kita di masa depan. Dan yang menculikku juga bukan orang asing sama sekali. Itu dia. Dia yang memberiku obat bius dan melarangku berbicara. Masalah sebesar ini, bagaimana bisa kamu sembunyikan dari kami terus? Itu yang ayah katakan waktu di masa depan. Ada banyak bukti di ruang kerja si penjahat besar itu, yang bisa mengirim dia ke penjara. Ada di ruang kerjanya. Jiai Duo. Di mana mereka sekarang? Baru saja keluar. Apakah mereka bilang mau kemana? Tidak.
Bu, kamu sudah janji denganku, cuma datang lihat-lihat apakah tempatnya dijaga ketat atau tidak. Kamu tidak boleh masuk ke dalam. Aku tahu, tenang saja, bahkan jika kita harus masuk mencuri bukti. Aku akan merencanakan dengan baik bersama ayahmu. Lagi pula, dia adalah orang kejam yang akan membunuh 3 orang kita keluarga ini. Apa yang kamu sembunyi-sembunyi lakukan di dekat rumah Bos Liu? Ternyata kamu memang sekongkol dengan Liu Jincheng. Sial, masalah seberbahaya ini. Apa katamu? Kamu mau membunuh mereka bertiga keluarga? Toh. Jangan terburu-buru. Kalian tidak ada satupun yang bisa lari dengan kalian di tangan. Membunuh Cui Dongchen akan jauh lebih mudah. Keluarga Cui cepat atau lambat akan menjadi milikku. Dongchen begitu menghormatimu. Dia selalu menganggapmu paman. Kenapa kamu lakukan ini padanya? Bukankah kalian sudah berteman keluarga turun-temurun dari dulu? Teman keluarga? Siapa yang temanan keluarga dengan dia? Aku sudah membunuh orang tuanya. Hubungan teman keluarga apa yang aku punya dengan dia? Seharusnya dulu ketika aku membunuh orang tuanya, aku bunuh dia sekalian saja. Kamu orang jahat yang rendah hati. Benar. Aku memang orang rendah hati. Kamu cewek busuk mau lawan aku? Ayah. Shenji. Ayah, bunuh dia. Bunuh dia, tangkap dia. Jangan sentuh aku, jangan sentuh aku. Aku akan membunuhmu. Kamu merebut keperawanan pertama yang seharusnya kuberikan untuk kakak Cui. Aku akan membunuhmu. Apa yang kamu katakan? Kapan kamu melakukan hal seperti itu padanya? Jadi saat itu Dongchen tidak pernah berhubungan intim dengannya. Itu semua bajingan ini yang melakukannya. Luka di tubuhnya juga kau yang buatkan. Aku saat itu tidak sengaja, aku... Ong Xiaoyan, dia pasti sengaja melakukannya. Dia orangnya selalu jadi orang yang tidak tahu balas budi. Pasti dia sudah lama tidak senang dengan MU. Makanya dia ingin balas dendam padamu dan menyakiti putrimu. Shanjiai, diam kau. Jangan banyak bicara menghasut di sini. Cui Dongchen, mereka sudah datang ke atas. Datang secepat itu? Hutang lama ini akan kita hitung di lain hari. Sekarang kau segera bawa mereka berdua. Pergi ke kodok di bawah tanah belakang dan tunggu sana. Dongchen, ada apa kamu mencariku? Tidak ada apa-apa Paman Liu. Aku ingin sedikit yang terang. Masalah mobil energi baru. Tadi aku sepertinya mendengar suara Jiayi dan Duo-Duo. Kau salah dengarkan? Bagaimana mungkin mereka ada di rumahku? Begini Paman, hari ini badan saya tidak enak. Kita bicara lagi lain hari saja. Kakak Cui. Kakak Cui. Kakak Cui. Kakak Cui. Iyi. Kakak Cui tidak datang mencari MU, dia sibuk. Dia masih ada urusan, dia akan pergi segera. Bahkan jika bukan mencariku, dia pasti mencari jalang itu. Dia pasti tahu jalang itu ada di sini. Iyi. Dongchen, Iyi akhir-akhir ini semakin tidak waras. Aku takut jika kamu di sini akan membuat dia lebih terganggu, kamu pergi saja dulu. Tentang proyek nanti aku yang mencarimu. Oke Paman, kalau begitu aku pulang dulu. Kakak Cui. Kakak Cui. Kakak Cui. Iyi. Kakak Cui. Kakak Cui ada di dalam kamar, ayo jalan-jalan. Ayo kita pergi cari kakak Cui. Kakak Cui. Kakak Cui mau cari kakak Cui. Kakak Cui. Kakak Cui. Aku tahu, kamu datang untuk membawaku pergi jauh dari sini, kan? Yi. Di mana jalan itu? Jalan. Aku tahu kau menipuku. Yi. Jangan salah paham, aku mau memberitahumu, aku akan putus hubungan dengannya. Katakan di mana dia, aku akan pergi menemukannya dan menyelesaikan semuanya dengan jelas. Lalu aku akan segera kembali menjemputmu, oke? Dia. Mereka diculik, di tepatnya di... Di mana? Dengan 10 juta ini, kita tidak perlu khawatir untuk sisa hidup kita. Beijing Gan. Ingin mengkhianatiku dan mengambil semua uang sendiri untuk kabur. Peng Xiaoyan, siapa yang mengkhianati siapa? Ini uangku. Kembalikan kartu itu padaku. Berani menseterai aku.
Keponakan besar, mau kemana kamu? Dulu lebih baik. Tangkap dia untukku. Hei hei. Kejar dia. Jangan by Archangel lari. Ayo ke sini. Jangan lari. Kamu tidak perlu berterima kasih padaku. Bisa membantu kamu dan melindungi kamu. Itu adalah hal paling bahagia yang aku alami selama lebih dari 20 tahun ini. Sebenarnya, sebelum kamu mengenalku, aku sudah mencintaimu sejak lama. Setelah kita selamat, aku akan menceritakan bagaimana aku menyukaimu diam-diam. Satu persatu padamu. Ayo. Tabrak dia sampai mati untukku. Dongchen. Kamu tidak apa-apakan Dongchen? Paman. Tidak menyangka kamu akan mengalami hari seperti ini kan? Jangan sentuh mereka. Penjaga. Tangkap mereka untukku. Lepaskan aku. Jangan berisik, suaramu bikin telingaku sakit. Kemampuan bela dirimu cukup bagus. Sayangnya tidak ada gunanya. Sekarang, segera. Telepon pengacaramu. Pindahkan semua saham grup Cui ke nama saya. Jika tidak. Jika tidak, aku akan menyakiti wanita kamu. Oke, aku setuju. Aku setuju apapun yang kamu minta. Tapi jangan sakiti Jiai. Tidak. Pergi kamu. Jangan berikan itu padanya. Itu adalah hal terpenting dalam hidupmu. Tidak. Kamu dan Duo-Duo. Kalian adalah hal terpenting dalam hidupku. Begitulah seharusnya. Jangan izinkan dia membunuh kakak Cui. Lepaskan aku. Lepaskan. Jangan pergi. Jangan pergi. Lepaskan. Dongchen. Tidak. Bos Kui. Bukti Liu Jinzheng yang membunuh orang tua MU. Semuanya sudah ditemukan di ruang bacanya. Kui Dongchen. Kapan kamu masuk ke ruang bacaku untuk mencuri barang-barang ini? Bagaimana trik memancing keluar ini? Tidak menyangka kamu masih punya cadangan trik. Dan juga rencana proyek energi baru itu. Sebenarnya aku sudah tahu dari lama kamu sudah melakukan hal jahat di sana. Tidak mungkin. Rencanaku sempurna tanpa cacat. Kamu tidak mungkin menemukannya kan? Rencanamu memang benar-benar tanpa cacat. Tapi, Duo-Duo sudah memberitahu aku segalanya tentangmu. Tidak mungkin. Dia cuma anak kecil berusia 8 tahun. Dia tidak mungkin menemukan masalah dalam rencana itu. Ayah, aku juga tidak tahu apa yang kalian bicarakan. Soal yang kalian lihat tentang paman itu. Aku bahkan belum sempat memberitahu kalian sama sekali. Karena ayah sudah melihat gambarmu, jadi dari awal. Sampai kamu hampir memberikan proyek energi baru itu padaku. Aku sudah tahu bahwa itu pasti ada tipu daya di dalamnya. Kemudian Yi berlari datang memberitahu aku beberapa hal. Itu semakin memperkuat keyakinanku. Jadi aku menyuruh orang untuk menggeledah rumahmu. Lucu sekali. Sungguh terlalu lucu. Lihat aku Liu Jinzheng. Sudah setengah hidup bermain intrik, tidak menyangka separuh hidupku yang dulu. Hancur di tanganmu yang saat itu baru berusia 8 tahun. Sekarang aku akan mengulangi kesalahan yang sama, hancur di tangan putrimu yang juga baru berusia 8 tahun. Orang tuaku selalu berteman baik denganmu. Kenapa kamu membunuh mereka dengan kejam? Berteman baik? Aku cuma berteman baik dengan uang. Dulu, akulah yang pertama kali mengenal ibumu, aku mencintainya. Tapi dia malah menikah dengan ayahmu, itu karena ayahmu punya uang. Karena aku tidak punya uang, dia tidak menginginkan aku. Kalau tidak bisa mendapatkannya, aku akan hancurkan semuanya. Bukan itu yang sebenarnya terjadi. Ibuku menganggapmu sebagai kakaknya. Ayahku juga selalu memuji kamu sebagai pria yang berbudi luhur. Mereka juga selalu memperlakukanmu sebagai keluarga. Kilyarga, apa itu keluarga sialan? Dunia ini sama sekali tidak punya kehangatan, semuanya dingin.
Walaupun darah yang sama mengalir, tetap saja akan menjualmu. Liu Yi adalah contoh terbaiknya. Sejak kecil, aku selalu menyayanginya seperti permata hatiku. Tapi apa hasilnya? Demi lelaki brengsek sepertimu. Dia mengkhianati dan melawanku, ayahnya sendiri. Untuk apa keluarga? Kamu salah, paman jahat. Keluarga adalah orang-orang di dunia ini yang paling bisa kamu andalkan. Mereka bisa melampaui waktu, bahkan melampaui ruang dan waktu. Benarkan, Mama? Betul sekali katamu. Rupanya kamu sudah berjaga-jaga sejak awal. Kenapa dulu tidak bilang? Aku sampai mengira. Kamu sangat mempercayainya. Aku tidak memberitahumu semua ini. Karena takut kamu jadi dalam bahaya. Tapi aku tidak menyangka. Justru membuatmu khawatir dan hampir jatuh ke tangannya. Jangan lakukan hal berbahaya seperti ini lagi. Aku benar-benar tidak bisa membayangkan. Bagaimana aku bisa hidup tanpa kamu dan duo-duo? "20 tahun lalu gagal membunuhmu, jadi malapetaka. 20 tahun kemudian kubunuh anak perempuannya. Juga sudah memenuhi keinginanku." Papa jatuh cinta pada pandangan pertama dengan Mama di suatu malam hujan. Waktu itu, Mama sedang bersama seorang bajingan yang tidak ingin disebut. Jadi, Papa hanya bisa diam-diam menyukainya, mencintainya dalam hati. Sudah. Cerita kamu jatuh cinta pada pandangan pertama padaku. Sudah diceritakan hampir 9 bulan penuh. Jangan duo-duo, kupingku saja sudah mau kapalan. Dia tadi bahkan menendangku, sudah ada pendapat. Benarkah? Duo-duo ada pendapat? Sungguh menendangku. Sudah, tinggal seminggu lagi masa persalinan. Kita harus cepat ke rumah sakit. Dokter bilang, 3 hari sebelumnya sudah cukup. Kenapa kamu buru-buru sekali? Ini untuk berjaga-jaga, kan? Duo-duo. Papa Mama sebentar lagi bertemu denganmu. Senang? Duduk di sini tunggu sebentar, aku urus administrasi masuk. Baik. Jiai, mau kemana? Aku mau ke kamar kecil. Hati-hati. Jiai, Eyo, Selamatkan duo-duo. aku antar kamu ke dokter. Dong Chen. Kita sudah janji sama dia. Akan melindunginya dengan baik. Tenang aja, gak apa-apa. Kamu dan dua-dua pasti baik-baik aja. Tahan ya. Harus selamat. Dok, saya suaminya. Istri saya gimana? Posisi bayi tidak normal, sulit melahirkan, ada pendarahan hebat. Tolong keluarkan tanda tangan. Oke. Tolong dok, selamatkan mereka. Tolong ya dok. Selamatkan istri saya. Akhirnya kamu sadar. Makasih sudah bertahan. Dua-dua sehat. Aku mau lihat duo-duo. Duo-duo, Mama akhirnya ketemu sama kamu. Kali ini, kamu yang selamatkan Mama. Waktu itu dua-dua pasti udah ngerasa bahaya. Makanya dia cegah kamu ke kamar mandi. Liu Yi gimana? Dia baik-baik aja? Polisi bawa dia, udah dikirim ke rumah sakit jiwa. Tenang aja, dia gak akan ganggu kita lagi. Menurut kamu, apa duo-duo beneran? Bawa ingatan kehidupan sebelumnya? Sekarang dia masih kecil banget. Apa dia ngerti omongan kita? Yuk kita tanya dua-dua, ya?